kayu Nusa dari Bapak Yoga. Kami akan memainkan drama Tiga Babi Kecil dan Serigala. Berikut perannya. Saya Karis Oktaviopri sebagai narator. Saya Alfaina Rifatura Vanessa sebagai ibu babi. Saya Maudina sebagai Serigala. Saya Lamisha Rasaki sebagai babi nakal. Saya Astiawana Malika sebagai babi maru. Saya Kelera Nabilkis sebagai babi cantik. Selamat menyaksikan. Pada suatu ketika, ada seekor induk babi yang tinggal bersama ketiga anaknya. Anak-anakku, kalian sekarang sudah dewasa. Kalian harus bisa berkelana sendirian, karena aku sudah tidak bisa mendampingi kalian lagi. Induknya memberi sedikit uang untuk berkelana ke kota yang jauh untuk membangun rumah mereka sendiri. Lalu tiga babi itu pergi meninggalkan rumah induknya bersama-sama. Dalam perjalanan, mereka beristirahat di bawah pohon beringin besar pada malam hari dan mulai berdiskusi rencana masa depan mereka. Sekarang kita berkesempatan untuk membuktikan kenapa kita tidak mengambil jalan yang berbeda dan mencoba peruntungan kita. Iya, kita dapat bertahan dengan kekuatan kita. Babi ketiga lebih bijaksana dari yang lain. Dia tidak senang dengan ide tersebut. Dia tahu bahwa orang lain akan memanfaatkan kenaifan mereka dan mereka akan mendapat masalah. Tapi saudaraku, aku tidak setuju dengan kalian. Kebersamaan kita adalah kekuatan kita. Jadi kita tidak boleh berpisah. Kau selalu menasihati. Kami tahu mana yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Iya, sekarang kita bukan anak manja yang harus mendengarkan nasihatmu. Oke, aku setuju. Tapi aku punya ide yang bisa menolong kita semua. Kita akan membangun rumah dan hidup masing-masing. Tidak boleh ada yang mengganggu urusan masing-masing. Itu yang seperti kakakku bilang. Seperti itu. Kita akan membangun rumah berdekatan, berjaga-jaga. Jika ada masalah, kita bisa saling bantu. Iya benar kakak. Oke, aku setuju. Tapi kurasa aku tak akan dapat masalah. Keesokan harinya, mereka memutuskan tempat untuk membangun rumah mereka dan pergi untuk mencari bahan baku. Membangun rumah menggunakan jerami jauh lebih murah dan mudah. Aku bisa membeli kasur yang empuk untuk tidur dan sisa uang yang ada. Lalu dia menghampiri seorang petani. Petani, aku ingin membeli jerami ini untuk membuat rumah baruku. Yuk, silakan, kau boleh membelinya. Petani itu menjual jeraminya kepada babi yang pertama. Babi pertama terlihat bahagia untuk membangun rumahnya. Sebuah rumah yang terbuat dari kayu akan bagus dan murah. Dengan sisa uang yang ada, aku dapat membeli matras untuk tidur. Babi kedua melihat seorang penebang di dekatnya. Lalu dia membeli beberapa kayu dari si penebang dan segera membangun rumah impiannya. Tetapi babi yang ketiga lebih bijaksana dari lainnya. Dia memutuskan untuk membangun rumah kokoh dari bata yang akan bertahan lama. Aku lebih baik tidur di atas tikar, tapi aku akan membangun rumah yang tahan lama. Lalu dia pergi ke toko untuk membeli bata dan semen. Pengunjung hari, mereka bertemu di tempat pembangunan rumah dan mulai membangun rumah mereka. Babi pertama membangun rumahnya di pagi hari. Lalu dia bekerja lebih keras dan menyelesaikannya di siang hari. Aku suka arsitek yang handal. Aku membangun rumahku lebih cepat dari saudaraku. Sekarang aku ingin meminum teh dan beristirahat di rumahku. Karena rumahku terbuat dari kayu, pasti akan lebih kuat daripada rumah tirai. Sekarang, aku akan tidur dengan nyaman di rumah. Walaupun kedua saudaranya membangun lebih cepat dari dirinya, babi ketiga tidak merasa terganggu tentang hal itu. Dia masih membangun fondasi rumahnya.
Di pagi hari, saat kedua saudaranya mendatangi rumahnya, mereka mentertawakannya. Ada apa saudaraku? Apakah kamu kesulitan dalam membangun rumah? Kau harusnya berkonsultasi dulu denganku. Aku sedang membangun rumah yang terkuat. Ini yang akan bertahan di segala bencana dan segala cuaca di sepanjang tahun. Kau pikir rumah kami adalah rumah yang rapuh? Milikmu adalah yang terkuat? Babi ketiga memutuskan untuk mengabaikan komentar saudaranya dan fokus kepada pekerjaannya. Bata demi bata, dalam seminggu dia selesai membangun rumahnya. Beberapa hari berlalu, mereka bahagia di rumah baru mereka. Namun kemudian, seekor serigala melihat ketiga babi itu dan ingin memakan mereka. Sang serigala mendatangi rumah babi pertama dan mengetuk pintu. Babi kecil, biarkan aku masuk. Tidak, kau tidak boleh masuk rumahku. Lalu aku akan marah, akan meniup, dan akan menghancurkan rumahmu. Rumahku ada yang terkuat, lakukan saja apa yang kau mau. Lalu sang serigala mengisi paru-parunya dengan udara dan meniup ke arah rumah babi itu. Semua yang ada di rumah itu berterbangan dengan tiupan. Babi itu juga terbang ke rumah babi kedua. Apa yang terjadi? Mengapa kau berguling ke dalam rumahku? Tutup pintu! Ada serigala mengerikan yang akan memakanku dan dia akan kemari untuk memburu kita. Babi kedua berlari menutup pintu dan menutupnya dengan rapat. Dia mengunci pintu dengan semua kunci. Sang serigala menghampiri pintu dan mulai memukul pintu. Babi kecil, biarkan aku masuk. Tidak. Kau tidak boleh masuk ke dalam rumahku. Lalu aku akan marah, akan meniup, dan aku akan menghancurkan rumahmu. Rumahku adalah rumah yang terkuat. Kau serigala mengerikan. Sang serigala mengisi paru-parunya dengan udara dan meniup ke arah rumah babi. Semuanya berterbangan. Sang babi sadar dirinya tidak mempunyai atap, juga tidak mempunyai dinding. Keduanya berlari untuk menyelamatkan diri. Apa yang terjadi? Kenapa kalian ketakutan? Serigala mengerikanku menghancurkan rumah kami. Dan mungkin dia akan kemari dan menghancurkan rumahmu juga. Dia tidak akan bisa menghancurkan bata di rumahku. Biarkan dia mendekat. Saudaraku, sembunyilah di ujung dan jangan keluar jika dia bisa berhasil masuk dan makan. Pergilah kau serigala jelek, kau tidak akan bisa menghancurkan rumahku. Kau tidak tahu tentang kekuatanku. Aku akan marah, akan meniup, dan aku akan menghancurkan rumahmu. Aku juga telah menghancurkan rumah saudaramu. Maka cobalah, kau akan kehabisan nafas dan tidak akan berhasil. Sang serigala mengisi paru-parunya dengan udara dan meniup ke arah rumah babi itu. Tapi rumah babi itu kokoh. Dia meniup lebih kencang dan mencobanya lagi, tapi tidak satupun bata bergerak. Setelah beberapa kali percobaan, ia kehabisan nafas dan jatuh ke tanah. Tapi serigala jahat bangkit lagi dan berlari kencang untuk menghancurkan pintunya. Saudara babi melihatnya dari kaca jendela dan memberitahu saudaranya. Bersama-sama mereka menahan pintu itu. Serigala berlari sekuat tenaga dan bang! Babi ketiga membuka dengan perlahan pintu itu dan melihat serigala berbaring di tanah. Lalu mengunci pintu kembali. Serigala itu telah terkapar. Dia telah gagal menghancurkan rumahku. Mungkin sekarang kami sudah di dalam perut serigala jika kau tidak menyelamatkan kami di rumahmu. Ya saudaraku, kau telah menyelamatkan nyawa kami. Tapi saudaraku, aku akan memakan jika kalian tidak ke sini. Kita menahan pintu bersama. Iya saudaraku, kau telah membuktikan kalau aku salah. Kebersamaan adalah kekuatan kita. Dan mulai sekarang kita akan tinggal bersama dan tidak akan berpisah lagi.
Pesan moral atau amanat yang bisa diambil dari cerita tiga anak babi dan serigala ini adalah janganlah menjadi anak yang malas. Anak rajin akan sukses dan bahagia di masa yang akan datang. Jangan sampai hubungan kalian hancur hanya karena suatu perbedaan. Terima kasih.